Putri dari mantan istri suamiku datang mencariku. Setelah ragu, berkali-kali aku memilih menerimanya. Kini ia menjadi penghibur kecil di hidupku. Bulan ketiga setelah melahirkan, aku mengundurkan diri dari pekerjaan dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Setiap hari kuhabiskan dengan mengurus bayiku. Ibu mertua sedang sakit dan tidak bisa banyak membantu. Hari-hari memang melelahkan, tapi masih terasa tenang. Hingga suatu sore, ketukan pelan memecahkan semuanya. Aku membuka pintu sambil menggendong anakku yang tertidur. Seketika tertegun, di depan berdiri seorang anak putri yang sangat kurus. Pakaiannya lusuh dan memutih karena terlalu sering dicuci. Sepatunya penuh lumpur, rambutnya kusut seperti jerami. Sepasang matanya yang besar menatapku dengan takut-takut sambil berbisik, "Bibi, aku ingin mencari ayah." Hatiku langsung tenggelam. Aku tahu siapa dia. Putri suamiku dari pernikahan sebelumnya. Saat orang tuanya bercerai, ia baru berusia 7 tahun. Hak asuh jatuh pada ibunya. Suamiku rutin memberi nafkah, tapi karena berbagai halangan, sudah 3 tahun ia tidak sempat bertemu anaknya lagi. Aku segera menariknya masuk, memberinya air hangat. Saat aku bertanya perlahan, air matanya jatuh tak terbendung. Ibunya menikah lagi dan ayah tirinya sering memukul dan memarahinya. Ia lalu dititipkan ke rumah neneknya, tapi di sana pun ia tak diterima. Pamannya menganggap ia beban hidup, sepupunya sering mengganggunya. Pagi itu ia menyelinap pergi membawa uang 20.000. Berjalan lebih dari 3 jam hanya mengandalkan ingatan untuk sampai ke rumah ini. Saat suamiku pulang dan melihatnya, tas kerja jatuh ke lantai, matanya langsung merah. Ia hendak bertanya, tapi aku menahannya. "Jangan tanya dulu, anak ini dia makan dulu." Setelah makan, ia berdiri di depan kamar menatap box bayi dengan ragu. Aku memanggilnya, tapi ia menggeleng. Ayah bilang, "Bibi baru melahirkan adik, aku tidak boleh mengganggu." Tak lama ia kembali menarik ujung bajunya lalu bertanya pelan, "Bibi, aku sudah cuci tangan, boleh nggak aku memegang tangan kecil adik?" Malam itu ia tidur bersamaku. Saat bayiku terbangun dan menangis, ia ikut terjaga. Aku menyusui anakku. Ia menatap dengan mata lebar lalu berkata pelan, "Bibi, ternyata itulah yang disebut cinta seorang ibu." Kalimat itu seperti jarum yang menusuk hatiku. Aku memeluknya dan ia akhirnya menangis keras, menumpahkan semua luka yang selama ini ia pendam. Hari-hari berikutnya, kedewasaannya membuat aku sakit hati. Ia membantu membereskan rumah, belajar memasak dengan kikuk. Bahkan saat suamiku mengajaknya keluar, ia justru mengingatkan agar cepat pulang karena aku sendirian di rumah. Anak kecil sekecil itu sudah menanggung beban hidup yang terlalu berat. Aku bukan tanpa ragu menjadi ibu tiri sering dipandang sinis. Ekonomi keluarga hanya bergantung pada suami, tapi menatap matanya aku tak sanggup menolak. Aku berkata pada suamiku, "Biarkanlah dia tinggal. Hidupnya sudah terlalu pahit." Suamiku memelukku erat. Anak itu menangis dan berlutut berterima kasih, terus mengulang, "Terima kasih Bibi." Kini 3 tahun berlalu, anakku sudah masuk TK, aku kembali bekerja. Setiap pulang aku selalu melihatnya menjaga adiknya. Makanan di rumah selalu sudah ia hangatkan. Orang bertanya, apakah aku menyesal? Aku hanya tersenyum dan menggeleng. Aku memang tidak melahirkannya, tapi aku diberi kesempatan menemaninya tumbuh. Ikatan ibu dan anak tanpa hubungan darah itu adalah harta paling berharga dalam hidupku. Keluarga yang utuh itulah kebahagiaan terbesar.